Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian, bagi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Berjumpa dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu, tanggal 28 November tahun 2021. Pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, GKPMI. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana saja saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati semua anugerah-Nya. Kita akan beribadah, dan satu ucapan syukur yang luar biasa bersama kami Sinode GKPMI Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate. Kita akan memulai Mimbar Kristen pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang maha besar, kami bersyukur karena kesempatan yang berharga ini di akhir tahun 2021. Kami masih diperkenankan untuk bisa menikmati semua kebaikan-Mu. Dan di hari ini kami akan bersama-sama menikmati sukacita dan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa apapun keberadaan kami, siapapun kami, di mana saja kami berada di seluruh Indonesia, kami siap untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Kami tabiskan ibadah Mimbar Kristen di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Siaplah hati kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Biarlah kami datang untuk menyembah Engkau dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau
Tuhan, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Siaplah kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Bersuka cita karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Dan biarlah di siang hari ini kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Siaplah kami untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah siang hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Semua katakan haleluya.
Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, sorak-sorak buat Yesus kita. Haleluya. Siaplah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Firman Tuhan dapat menolong semua kita. Terima kasih Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah dekatmu saja Tuhan, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Allah kekal kudus, Allah yang kami sapa dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang setia dan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat yang indah ini kami akan menikmati kebenaran firman. Kiranya firman-Mu akan menjadi penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup dan menghidupkan kami, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.
umat Tuhan yang ada di tanah air, saat siang hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan terangkat dari kitab suci Perjanjian Baru, yakni Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab memberikan judul Garam dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang telah mendengar dan sedia melakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berbicara dengan satu tema, peran serta gereja dalam masyarakat. Gereja hadir di dunia ini untuk sebuah tujuan mulia dari Tuhan. Hadir untuk menjadi saksi yang jujur dan benar. Gereja di masa lalu memiliki 4 sikap terhadap masyarakat. Gereja dengan tegas menarik garis pemisah dengan urusan dunia sekuler. Gereja hanya mengurus perkara-perkara rohani atau hal-hal surgawi saja. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh pietisme, paham kesalehan, dan keyakinan fundamentalis di kalangan umat Kristiani. Hal ini muncul sebagai reaksi terhadap gereja yang pada suatu kurun waktu mabuk dengan kekuasaan, yaitu gereja sebagai lembaga yang terlibat langsung dengan kekuasaan politik kenegaraan. Sikap kedua dari gereja di masa itu, di mana gereja ingin mendominasi, gereja sebagai institusi mulai memiliki pengaruh terhadap kekuasaan negara. Ketika Kaisar Konstantin menyatakan semacam Kristen sebagai satu-satunya agama yang resmi di kerajaan Romawi, maka abad-abad sesudah itu gereja terperangkap pada godaan untuk mendominasi kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Maka terjadilah degradasi spiritual atau kemerosotan rohani dalam gereja. Sampai abad pertengahan, gereja telah berubah menjadi institusi kekuasaan di dunia, lengkap dengan segala atributnya, sampai Martin Luther memprotesnya. Sikap ketiga dari gereja pada masa itu adalah sikap integrasi, yaitu persepsi bahwa gereja harus berada di dalam dunia walaupun ia bukan berasal dari dunia. Gereja dengan arif dan hati-hati berintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat, atau dengan kata lain, gereja hidup di tengah-tengah masyarakat. Sikap yang keempat dari gereja, yakni gereja tetap mengembangkan panggilan kudusnya, memberitakan Injil kepada seluruh
dunia. Pemuridan, pembaptisan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini sesuai dengan perintah Yesus, pergi dan jadikan semua bangsa murid. Namun paralel dengan panggilan itu, gereja juga menyadari tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat. Dengan sikap keempat ini, gereja tidak memisahkan diri dari pergumulan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, tetapi tidak juga berpolitik praktis. Banyak pemimpin gereja menyebutkan pandangan atau sikap ini sebagai sikap partisipasi atau sikap peran serta gereja, yang artinya gereja dapat berperan aktif dengan cerdik dan lincah dalam permasalahan kemasyarakatan dengan tetap solid dalam posisi dan fungsi spiritualnya. Lalu, apa strategi peran serta gereja? Strategi peran serta gereja terdiri dari dua prinsip kesaksian Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, yaitu kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Prinsip pertama, berperan sebagai garam dunia. Yang dimaksud dengan prinsip garam adalah fungsi kesaksian Kristen yang kuat dan mempengaruhi, walaupun ia tidak kelihatan. Pada waktu garam melarut, rasa asinnya berpengaruh nyata. Dapat dirasakan, orang-orang Kristen harus melarut di segala bidang kehidupan manusia, walaupun tidak memamerkan label kekristenan. Di sini lebih berperan nilai kualitas orang Kristen secara spiritual dan intelektual di seluruh strata dan segmen masyarakat. Prinsip kedua, tampil sebagai terang dunia. Yang dimaksud dengan strategi terang ini ialah kerja atau performance orang-orang Kristen di tengah kehidupan dunia sekuler. Kinerja ini diuraikan secara populer oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebagai perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, gereja dan warga gereja atau jemaat harus dapat dilihat oleh banyak orang, oleh dunia. Perbuatan atau karya-karyanya yang konkret, yang baik, yang bermanfaat, sekecilnya cahaya terang dalam kegelapan, ia memiliki daya atau kuasa menembus kegelapan dan mengubah situasi gelap menjadi kurang gelap, tidak gelap, atau terang benderang, tergantung pada kekuatan cahayanya. Contoh, lampu di malam hari. Dalam situasi dan kondisi di negeri kita ini dan upaya pemerintah serta kondisi sosial politik ekonomi, penegakan hukum, pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan lain-lain di negara yang kita cintai ini, mampukah gereja atau orang-orang Kristen atau umat Kristen atau sebagai institusi, organisasi atau kelembagaan-kelembagaan, kita harus tampil, harus maju menyatakan terang cahaya Kristiani kita. Secara populis dan simpel digambarkan seperti lilin-lilin Natal yang bersinar. Di sini peran kapasitas, potensi, dan kinerja atau karya konkret orang-orang Kristen. Kemudian
ada satu strategi perjuangan. Telah saya kemukakan tadi, strategi peran serta Kristen dalam segala dimensi kehidupan manusia di dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Yaitu kesaksian gereja, kesaksian Kristiani. Baik tidak kelihatan, tetapi sangat mempengaruhi. Masih ada strategi ketiga yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Saya sebut saja strategi perjuangan. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sepintas dengan tanggapan emosi dan logika, pengutusan Yesus dengan model seperti ini memberi kesan atau isyarat orang Kristen itu lemah, tidak militan dan konyol. Sebab bagaimana domba dapat bertahan hidup di tengah-tengah serigala? Pasti sang domba tidak sanggup bertahan serta menjadi mangsa empuk, tidak berdaya, dan pada akhirnya mati dimakan sang serigala. Tetapi jika kita melihat pengutusan Yesus dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, di sana dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Di sana dikatakan dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Maka pengutusan dan perjuangan kita sungguh dijamin oleh Tuhan. Kalau kita adalah domba-dombanya, Dia tidak membiarkan kita dimangsa oleh serigala. Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita. Amin. Perjuangan ini kita dilengkapi dengan 2 senjata ampuh, yaitu yang pertama, cerdik seperti ular, dan yang kedua, tulus seperti merpati. Ular adalah binatang paling cerdik. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, di sana dijelaskan kecerdikan ularnya, sampai-sampai iblis memperalatnya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Yesus tidak menyuruh atau menganjurkan murid-muridnya atau gereja Tuhan atau orang percaya, umat Kristiani untuk menjadi ular, tetapi mengambil cerdiknya. Ular memiliki indera penciuman yang sangat istimewa. Walaupun indera penglihatannya kurang bagus, tetapi di kegelapan malam dia bisa menangkap dan membelit mangsa berwarna hitam sekalipun. Kata cerdik dapat diartikan kearifan yang praktis atau hikmat yang diaplikasikan. Ular memiliki konotasi dengan kecakapan intelektual. Cerdik seperti ular harus dipadankan dengan tulus seperti merpati. Ini strategi kembar yang saling mengisi dan saling melengkapi. Merpati selalu hidup berkelompok atau bermasyarakat. Merpati selalu hidup bersih. Umat Kristiani harus selalu berusaha hidup dalam kekudusan Tuhan. Sifat istimewa dari merpati adalah monogamis, setia pada pasangannya, tidak gonta-ganti pasangannya. Kata tulus dapat diartikan tidak bercampur. Keistimewaan merpati syarat dengan simbol-simbol spiritual. Gereja atau orang-orang Kristen harus berjuang dengan kualitas rohani, tulus seperti merpati, dan dengan kapasitas intelektual cerdik seperti ular, atau cerdik dalam ketulusan dan tulus dalam kecerdikan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
wended my way when sorrows like sea billows roll. Whatever my life, thou hast touched me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Shall be sun. The glory has a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well in my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa kita
sebagai doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk setiap lindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan kami yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa kami, sebab kesejahteraan bangsa kami dan kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu kami berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang akan ada bersama-sama dengan bangsa kami. Memimpin bangsa kami. Dan kami doakan pemimpin di bangsa ini. Engkau yang memilih mereka dan Engkau yang menetapkan mereka. Engkau yang akan berkarya atas kehidupan mereka. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan, setiap keputusan-keputusan yang diambil, semuanya mendatangkan berkat dan mendatangkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat yang ada di bangsa. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke. Jadikan kami garam dan terang dunia. Dimanapun kami berada, di lingkungan manapun Engkau tempatkan kami, gereja hadir sebagai terang, gereja hadir sebagai garam, membawa dampak yang baik menuju kepada perubahan-perubahan yang baik yang dapat dinikmati oleh lingkungan sekitar. Untuk pemimpin-pemimpin gereja kami berdoa, hikmat daripada Tuhan ada atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat. Sebab itulah alasan Engkau menempatkan kami di bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami doakan hamba-hambamu, para pelayan-pelayan misi, di mana Engkau utus mereka dan tempatkan mereka. Bawa mereka untuk mereka bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka. Karena pertolongan-Mu lah mereka dapat mengerjakan bagian mereka dalam pemberitaan Injil. Mereka melakukan bagian mereka dan Engkau akan melakukan bagian-Mu untuk mewujudkan damai di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Biarlah wadah ini boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Di mana puji-pujian dinaikkan, di mana firman-Mu disampaikan, telinga-telinga yang mendengarkannya beroleh berkat lewat ibadah yang dinikmati bersama-sama. Pelayanan wadah ini, hari ini, besok dan hari-hari selanjutnya, kami serahkan semua ke dalam tangan kemurahan Tuhan saja. Sehingga apa yang dapat kami lakukan dengan baik, dan Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Ini doa kami yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan.
ini seruan kami, ini syafaat kami yang kami naikkan kepada Engkau. Kami telah menaikkan doa-doa kami dan kami menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan atas doa-doa kami yang telah kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Sinode GKPMI Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate. Kita naikkan satu pujian. How great is our God. Kekasih Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita melakukan bagian kita, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Mari kita terima berkat Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini tanggal 28 November 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sinode dari Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada Mimbar Kristen edisi hari Minggu ini. Dan puji-pujian yang sudah dibawakan biarlah itu menjadi penyemangat dan juga memberikan harapan dalam hidup iman kita. Mari kita terapkan protokol kesehatan secara ketat bagi diri pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat. 5M kita jalankan dan juga kita selalu berdoa untuk Tuhan turut bekerja memulihkan bangsa dan negara kita. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia untuk setia mengunjungi website kami, Twitter kami, YouTube kami, dan juga Instagram kami. Apa yang saudara-saudara berikan melalui komentar, share, like, menjadi penyemangat buat kami untuk terus mengembangkan pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara
ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021, bulan Desember, bulan Natal, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.